Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarifah Nadila. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS Psikoterapi Islam yang berjudul Tazkiyatun Nafs, membersihkan jiwa dan menyehatkan mental. Psikoterapi Islam untuk keseharian. Psikoterapi Islam adalah pendekatan terapi yang menggunakan nilai Islam sebagai dasar untuk menyembuhkan gangguan psikologis. Berbeda dengan terapi konvensional yang hanya fokus pada kognisi dan perilaku, psikoterapi Islam menyentuh aspek ruhiyah spiritualitas yang menjadi inti eksistensi manusia. Tujuannya bukan hanya meredakan gejala stres, depresi, atau kecemasan, tapi juga mengembalikan jiwa pada fitrah sucinya, agar lebih dekat kepada Allah SWT. Prinsip utama dari terapi ini adalah bahwa penyakit hati dan gangguan psikologis bisa disembuhkan melalui pendekatan iman, ibadah, dan introspeksi diri. Apa itu tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs berasal dari kata zakah, yang berarti menyucikan, menumbuhkan, dan memperbaiki. Secara istilah, tazkiyah berarti proses pembersihan jiwa dari sifat-sifat tercela dan menghiasi jiwa dengan sifat-sifat terpuji. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Asy-Syams ayat 9-10, yaitu sesungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Tazkiyatun nafs bertujuan untuk membebaskan hati dari penyakit seperti iri, dendam, marah berlebihan, kecemasan, dan putus asa, dan menggantikannya dengan akhlak seperti sabar, ikhlas, syukur, dan qanaah. Tazkiyatun nafs sebagai teknik psikoterapi Islam terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, tahlil, yaitu mengosongkan diri dari penyakit hati. Ini adalah tahap di mana seseorang menyadari adanya beban psikologis dan penyakit batin dalam dirinya, seperti hasad, marah, dengki, ria, ujub, atau bahan trauma masa lalu. Contohnya, seorang klien yang mengalami stres berat karena kegagalan belajar untuk melepaskan rasa kecewa dan menyadari bahwa semuanya adalah ujian dari Allah. Kedua, tahlil, mengisi jiwa dengan akhlak mulia. Ini menjelaskan tentang setelah dibersihkan, hati dihiasi dengan nilai-nilai positif seperti sabar, syukur, jujur, dan tawakal. Contohnya seperti klien diajak rutin berzikir, sholat tahajud, serta membaca Al-Quran sebagai terapi harian yang menumbuhkan ketenangan. Yang ketiga, tajalil, cahaya ketenangan hadir di dalam jiwa. Di tahap ini, seorang mengalami kedamaian batin. Jiwanya menjadi tenang, tidak lagi mudah goyah oleh dunia, dan mereka merasa cukup dengan takdir Allah. Contohnya, mantan penderita gangguan cemas kini lebih mampu mengendalikan pikirannya,
lebih sabar, dan tidak tergantungan obat lagi. Di sini juga ada manfaat tazkiyatun nafs dalam psikoterapi Islam dalam video edukatif tersebut. Setelah seorang menjalani proses tazkiyatun nafs melalui 3 tahap, takhalil, tahalil, dan tajalil, akan muncul berbagai manfaat nyata yang sangat penting bagi kesehatan mental. Berikut beberapa di antaranya. Pertama, mengurangi stres dan overthinking. Ketika hati dibersihkan dari rasa takut berlebihan, cemas akan masa depan, atau dendam masa lalu, pikiran menjadi lebih jernih dan tenang. Orang yang tadinya terus-menerus memikirkan hal-hal yang belum terjadi, belajar berserah diri, tawakal kepada Allah. Yang kedua, menenangkan hati dan keresahan dengan zikir, doa, dan pendekatan spiritual. Tazkiyah menenangkan hati yang gelisah. Seperti firman Allah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 28. Yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur dan harapan. Penyakit hati sering muncul karena lupa bersyukur. Saat seseorang mulai mengisi jiwanya dengan rasa syukur dan harapan akan kebaikan dari Allah, maka perasaan negatif seperti iri, kecewa, dan pesimis akan berkurang. Yang keempat, meningkatkan pengendalian diri dan emosi, melatih sabar, ikhlas, dan tafakur. Seseorang lebih mampu mengontrol emosinya. Ia tidak mudah tersulut marah, tidak reaktif terhadap tekanan, dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.